Tujuan utama saya ke sini adalah untuk menjual suami saya kepada Mbak Tuti. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Untuk postingan kali ini adalah kisah nyata tentang Mbak Siti, seorang TKW yang sudah bertahun-tahun bekerja di Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Yang gak marah saat suaminya selingkuh. Bahkan dia menjual suaminya kepada pelakornya. Lalu harganya berapa? Oke, kita simak videonya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung, saya ucapkan salam kenal dan saya berterima kasih sekali udah klik video ini. Jangan lupa langsung di subscribe aja karena ini adalah kisah nyata. Seperti umumnya jamaknya seorang wanita yang enggak akan pernah lupa dengan hal-hal yang melukainya. Apalagi hal itu dilakukan oleh pasangan. Dia akan ingat tanggal bahkan sampai jamnya. Terus ingat sampai seumur hidupnya. Mbak Siti bekerja di Taoyuan, Taiwan. Taoyuan adalah daerah pertanian, di mana Mbak Siti harus bangun lebih pagi sebab Lao Pan meminta dia turut bantu-bantu merawat tanaman di sawah setelah selesai bekerja di rumah. Di sini Mbak Siti kerja memang relatif lebih berat, apalagi tiap minggu dia dikasih uang tambahan bila Lao Pan menjual hasil tanamannya. Jadi Mbak Siti cukup tahu diri agar dia tetap lebih rajin setiap harinya. Mbak Siti mulai merantau sejak anaknya berumur 4 tahun. Sebab Edi, sang suami, adalah seorang pria peselingkuh, pemalas, pemabuk, penjudi, perokok, dan sangat temperamental. Kikir, pelik, curang, culas, dan sangat cerewet, sekaligus kejam dan raja tega. 2 tahun Mbak Siti ini tinggal seatap. Berat badan Mbak Siti waktu itu sampai tinggal 40 kg. Dia kurus kering. Begitupun juga dengan anak dia yang bernama Gita. Sang anak hanya tulang terbungkus kulit dan betul-betul ngenes jiwa raga. Mbak Siti ini berasal dari Purworejo, Jawa Tengah, daerah dekat Magelang sana. Dia punya seorang anak laki-laki yang bernama Gita, lahir pada 7 Oktober 1995. Setelah ditinggal oleh Mbak Siti bekerja di Taiwan, lakinya diasuh oleh mertuanya di daerah Kecamatan Kartoharjo, Magetan, Jawa Timur. Suaminya, pria yang bernama Edi, adalah seorang pemalas dan pengangguran yang selalu punya alasan agar tidak kerja. Mbak Siti kerja sangat giat sebab sang anak ingin sekolah tinggi dan dia bercita-cita untuk menjadi seorang tentara. Sedangkan kadang-kadang Edi, suami Mbak Siti ini, kerja sebagai calo atau pencari penumpang di terminal bis Bungur Asih Waru, Sidoarjo. Kalau dia kerja seperti itu, dia akan sangat jarang pulang untuk menengok anaknya. Pada Desember 2006, untuk kesekian kalinya Siti pulang ke kampung Magetan untuk menengok anaknya. Tetangga ini ngomong sama Siti bahwa suaminya Siti ini sering pulang membawa perempuan. Bahkan perempuan terakhir yang dibawanya sudah dalam keadaan hamil yang sangat besar. Bahkan suatu ketika pernah terjadi di mana Edi di depan tetangga-tetangganya ngomong bahwa dia adalah laki-laki yang paling beruntung. Sebab walaupun dia itu pengangguran, dia punya 2 istri yang cantik-cantik dan semuanya kerja. Lalu tetangga itu pun bertanya sama si Edi, istrimu ini kurang apa Todi? Kok masih nyari-nyari terus? Siti mendengar hal itu. Siti bukannya paham, Siti sangat paham tentang pertanyaan tetangga itu. Dia paham apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Tapi Siti nggak punya banyak waktu untuk mencari bukti. Lalu pada tanggal 21 Desember 2006, setelah mendengar cerita dari tetangga, Siti pun meminta pengakuan jujur dari sang suami. Dan ajaibnya suaminya ini dengan tanpa merasa bersalah pun mengakui kalau benar dia memang punya selingkuhan. Bahkan saat itu bayinya pun sudah lahir. Bayi perempuan yang lahir pada bulan Juni 2006 yang dikasih nama Juliana Astuti karena selingkuhannya itu bernama Astuti. Jadi putrinya mereka beri nama Juliana Astuti. Saat itu Siti pun tersenyum karena dia sudah sangat kenal Astuti itu. Jadi sebenarnya Astuti ini selingkuhan Edi yang sudah sangat lama, sejak kita masih berumur 3 tahun. Tapi hubungan mereka itu putus nyambung. Saat melihat Siti senyum-senyum, Edi pun mengatakan pada Siti bahwa dia meragukan kalau bayi itu adalah darah dagingnya. Sebab menurut Edi, saat dalam keadaan hamil, Tuti juga pernah berhubungan dengan pria lain selain dia. Siti nggak hanya kecewa pada suaminya, tapi dia juga kecewa pada mertuanya. Sebab ke rumah mertualah si selingkuhan ini dibawa pulang. Siti yang kecewa pun bertanya pada ibu mertua, sebab di rumah mereka lah Edi sering membawa perempuan-perempuan itu pulang. Edi membawa pulang Astuti pertama kali sejak kita berumur 3 tahun, yaitu di tahun 1998.
Mereka sempat stop berhubungan selama 2 tahun karena Siti hidup bareng dengan Edi yang seperti neraka dunia. Karena nggak sanggup, Siti pun akhirnya pergi dari rumah dan merantau sejak Januari 2002. Lalu pada tahun 2004 saat badai tsunami di Aceh, Siti pulang pertama kalinya dan dengan mudah, dengan ringan, tanpa beban, Edi ngomong sama Siti. Dia kira-kira dia ngomongnya seperti ini, kalau kamu gak mau aku selingkuh, kamu harus mengirimi aku uang yang banyak setiap bulan agar aku gak kerja dan gak akan ketemu selingkuhan. Siti yang sudah sangat mual dan muak serta pengen muntah pun menjawab bahwa dia lebih baik memberikan uang 100.000 kepada pengemis daripada membayar 50 rupiah untuk suaminya agar suaminya itu nggak pergi selingkuh. Lalu ternyata benar, setiap kali Siti pergi merantau, Edi berhubungan lagi dengan Astuti, bahkan sampai saat kita umur 12 tahun, tepatnya kelas 5 SD. Saat itu tahun 2006 dan mereka pun punya bayi. Oke, kita balik lagi ke soal jawabannya mertuanya. Jawaban mertuanya itu seperti ini. Anakku itu laki-laki normal. Dia bisa dibilang salah, bisa juga benar. Sebab dia itu adalah laki-laki yang kalau burungnya udah bangun akan mencari jodohnya. Sedangkan kamu sebagai istrinya nggak di rumah. Dalam hati dia pun berkata bahwa dia juga perempuan normal, dia juga punya kebutuhan biologis, tapi dia sama sekali tidak berniat untuk selingkuh. Besoknya tanggal 22 Desember 2006, Siti memaksa Edi suaminya untuk pergi ke Surabaya menemui Astuti selingkuhannya, sekaligus melihat bayinya. Siti mengancam kalau sampai Edi keberatan, dia akan menceraikan Edi saat itu juga. Edi nggak punya pilihan lain selain menuruti kemauan istrinya. Sedangkan sang ibu mertua semalaman tidak bisa tidur karena takut anaknya ini akan jadi masalah nanti di Surabaya. Sang ibu mertua yang mendengar permintaan Siti melarang mati-matian Edi dan Siti pergi ke Surabaya. Besoknya pagi-pagi sekali Edi dan Siti naik bis pergi ke Surabaya. Edi sangat ketakutan, wajahnya sangat pucat, sedangkan Siti santai dan senyum-senyum saja. Siang itu tanggal 22 Desember 2006, mereka pun sampai di rumah Astuti dan disambut dengan kepanikan yang luar biasa keluarga itu. Wajar saja kalau mereka takut karena mereka pasti berpikir bahwa Siti datang untuk melabrak anak perempuan mereka. Lalu Mbak Siti ini pun ngomong dengan sangat tenang sambil memangku dan memandangi wajah bayi 7 bulan yang merupakan anak dari suaminya. Dia pun mengatakan dengan tanpa marah, tanpa emosi, tanpa sedih, apalagi air mata. Saya kesini mau tanya apakah benar anak ini adalah anak suami saya dan apakah suami saya pernah berjanji akan menikahi Mbak Tuti. Astuti pun menjawab, betul sekali Mbak, ini anak suaminya Mbak. Dan dia juga berjanji akan menikahi saya. Saya sudah tahu semua kelakuanmu Mbak Siti. Mas Edi sudah cerita semuanya kepada saya. Mbak Siti ini istri yang gak pokro, yang gak karuan, gak pernah pedulin suami, gak pernah nyuciin bajunya, gak pernah masakin suami, dan gak pernah ambil rapot untuk kita saat dia terima rapot di sekolah. Siti pun hanya bisa beristighfar dan dia mengatakan, astagfirullah Mbak Tuti, yang dikatakan suami saya adalah 100% benar. Edi menunduk. Siti senyum-senyum kecut dan menyerahkan bayi itu ke Tuti. Orang tua dan saudara-saudaranya Astuti terdiam. Tuti terus ngomong dengan bangga kalau dia sering diajak pulang ke Madiun dan keluarga Madiun sudah tahu semua tentang bayi ini. Kecuali kita, sebab Edi dan orang tua Edi selalu menutupinya dari anak itu. Apa yang dikatakan Edi tentang saya 100% benar dan kalian berdua sangatlah serasi. Saya sangat tahu suami saya itu cinta mati sama Mbak Tuti. Jadi sebenarnya tujuan utama saya kesini adalah untuk menjual suami saya kepada Mbak Tuti. Kalau Mbak Tuti punya uang, belilah suami saya ini 10.000 saja. Tapi kalau Mbak Tuti nggak mampu membeli 10.000, saya sewakan suami saya semampu Mbak Tuti menyewa. Dan kalau Mbak Tuti tetap keberatan menyewa, saya gadaikan suami saya separuh harga saja. Tapi kalau Mbak Tuti keberatan untuk menggadai, menyewa ataupun membeli, saya berikan gratis sama Mbak Tuti, silakan ambil. Karena laki-laki ini tidak berguna untuk saya dari dulu sampai sekarang, apalagi nanti. Kalau kalian memang ingin menikah, uruslah sekarang. Saya akan bertanda tangan. Sebab setelah nanti saya sibuk kerja, saya nggak sudi diganggu untuk keperluan dan untuk kepentingan laki-laki ini.
Edi pun menangis sambil mencium kaki Siti, disaksikan oleh Tuti sekeluarga. Mbak Siti dengan senyum dingin menggeser kakinya dan berkata, "Mas, saya nggak sudi dipilih. Saya sangat jijik ke Mas dan saya mengundurkan diri. Tapi untuk saat ini saya nggak mau buang-buang waktu, tenaga dan uang untuk mengurus perceraian. Sebab saat ini saya berfokus pada kepentingan anakku Gita. Nanti bila saya ketemu dengan laki-laki baik-baik yang bisa menghormati saya akan menikah dengannya dan saya akan menceraikan kamu." Saat itu semua yang ada di dalam ruangan itu pun domblong diam. Hanya Tuti yang ngomong bahwa dia nggak mau menikah sama Edi, sebab menurutnya hidup dengan Edi sangatlah menderita. Setelah kejadian itu, Siti balik lagi ke Taiwan. Dia kumpulkan aset atas namanya sendiri di Jawa Tengah tempat asalnya. Siti tidak pernah lagi kirim uang lebih untuk keperluan Edi kecuali untuk keperluan Gita anaknya. Sampai pada tahun 2014, sang anak Gita berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang TNI Angkatan Darat dan menempuh pendidikan di Sampit, Kalimantan Tengah. Siti pun menceraikan Edi pada 2018. Edi itu sangat marah dan murka saat diberitahu bahwa dia itu sudah diceraikan. Fitnah sana fitnah sini bahkan disebar di sosmed bahwa istrinya ini telah selingkuh. Dan juga dia mempengaruhi anaknya yang bernama Gita. Lalu Siti menikah pada 20 Desember 2018 dan hidup bahagia di usianya yang ke-44 tahun dengan pria yang selalu memperlakukannya dengan hangat, romantis, dan penuh kelembutan dan penghormatan. Berbeda 1 miliar derajat dengan Edi yang hanya memberinya luka jiwa dan raga. Lalu setahun kemudian, tepatnya tanggal 21 Oktober 2019, Siti melahirkan bayi cantik dan diberi nama Gesya Hansabella. Keluarga kecil ini tinggal di kota Batu Jatim, kota kecil penuh pesona. Kisah nyata ini untuk peringatan pada suami yang pernah melukai istrimu. Saat dia bisa berdiri kokoh tegar, dia akan lemparmu ke laut hingga dimakan hiu. Teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman TKW semua yang kerja di luar negeri, kalau suaminya macam-macam, buang saja ke laut. Supaya salam.